Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rara Rahayu dengan nomor NIM 11910524239 bersama rekan saya Reviani dengan nomor NIM 119105253 dan 77. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai pembinaan disiplin dan mengidentifikasi perilaku anak dan menerapkan disiplin anak. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama akan saya jelaskan mengenai penanaman disiplin sebagai bentuk pengendalian. Disiplin sendiri bisa diartikan sebagai pengendalian atau pengawasan terhadap tingkah laku manusia. Dalam kondisi tertentu, maka disiplin kelas dapat diartikan sebagai suatu keadaan tertib di mana guru dan anak didik yang tergabung dalam suatu kelas tunduk pada peraturan yang telah ditentukan dengan senang hati. Disiplin siswa merupakan suatu keadaan di mana sikap, penampilan, dan tingkah laku siswa sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, pembinaan disiplin kelas. Pencapaian tujuan pembinaan disiplin kelas antara lain dengan beberapa teknik. Yang pertama ada teknik inner control. Artinya, kepekaan akan disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam diri anak. Yang kedua, ada teknik external control. Artinya, pengendalian ini berasal dari luar diri anak, berupa bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya yang terakhir, ada teknik comparative control. Artinya, disiplin kelas yang baik harus mengandung kesadaran kerjasama antara guru dan anak didik secara harmonis, respektif, efektif, dan produktif. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin. Yang pertama ada teladan, yang kedua lingkungan berdisiplin, yang ketiga ada latihan berdisiplin. Dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kurang disiplin siswa. Yang pertama ada sekolah kurang menerapkan disiplin, yang kedua teman bergaul, yang ketiga cara hidup di lingkungan tinggal, yang keempat sikap orang tua, dan yang terakhir ada latar belakang kebiasaan dan budaya. Selanjutnya, mengenai pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik. Ada 10 langkah pemeliharaan dan meningkatkan disiplin peserta didik. Yang pertama, abaikan si pelanggar. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal. Yang ketiga, memberikan kartu perilaku. Yang keempat, ajak berbicara cepat. Yang kelima, ambil waktu istirahat. Yang keenam, telepon orang tua si pelaku. Yang ketujuh, tanda tangani kontrak. Dan yang kedelapan, ada meminta penguatan-penguatan. Yang kesembilan ada meminta perpindahan, dan yang terakhir ada pindahkan perilaku. Baiklah, itu tadi penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Reviani. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai pengertian hadiah. Hadiah adalah salah satu alat pendidikan untuk mendidik anak-anak supaya anak menjadi merasa senang karena perbuatan dan pekerjaannya mendapat penghargaan. Atau dengan kata lain, hadiah adalah alat pendidikan preventif dan represif yang menyenangkan dan bisa menjadi pendorong atau motivator belajar bagi murid. Kemudian pengertian hukuman. Hukuman dapat diartikan sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan pada anak, baik sanksi fisik maupun psikis, apabila anak melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, macam-macam pemberian hadiah dan hukuman dalam pendidikan. Ada berbagai macam bentuk penghargaan atau hadiah yang dapat kita berikan, antara lain yang pertama, komunikasi nonverbal, imbalan materi atau hadiah. Yang kedua, bentuk pengakuan. Yang ketiga, perlakuan istimewa. Nah, hukuman untuk pembinaan perilaku anak dapat diterapkan ke dalam 4 bentuk. Yang pertama, hukuman fisik. Yang kedua, hukuman dengan kata-kata atau kalimat yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, hukuman dengan stimulus fisik yang tidak menyenangkan. Yang terakhir, hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, fungsi pemberian hadiah dan hukuman dalam pendidikan. Nah, ada 3 fungsi utama yang penting dalam pemberian hadiah, antara lain, yang pertama, memiliki nilai pendidikan. Yang kedua, memotivasi anak untuk mengulangi tingkah laku yang baik. Dan yang ketiga, memperkuat tingkah laku yang dapat diterima lingkungan. Ada 3 fungsi penting dari hukuman, yaitu yang pertama ada fungsi
restriktif, yang kedua fungsi pendidikan, dan yang ketiga fungsi motivasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pemberian hadiah dan hukuman dalam pendidikan. Di antaranya, kelebihannya yang pertama, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak didik untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersikap progresif. Yang kedua, dapat menjadi pendorong bagi anak-anak didik lainnya untuk mengikuti anak yang telah memperoleh dari gurunya. Nah, pemberian hadiah juga memiliki kekurangan antara lain. Yang pertama, dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya secara berlebihan, sehingga mungkin bisa mengakibatkan murid merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari teman-temannya. Yang kedua, umumnya hadiah membutuhkan alat tertentu dan membutuhkan biaya. Selanjutnya, dampak negatif dan dampak positif dari hukuman. Yang pertama, dampak negatif. Jika kita bertanya, dapatkah suatu hukuman yang sama yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap beberapa orang anak akan menghasilkan dampak yang sama pula? Maka jawabnya adalah belum tentu, dan bisa juga tidak mungkin. Biarpun demikian, tiap-tiap hukuman mengandung maksud yang sama, yakni bertujuan untuk memperbaiki watak dan kepribadian anak didik, meskipun hasilnya belum tentu dapat diharapkan. Yang kedua, dampak positif dari hukuman menurut Armai Arif yaitu yang pertama, menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid. Yang kedua, murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Dan yang terakhir, merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati. Head in the clouds, and I'm not coming down.